Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Brainet. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan irasional. Jadi yang harus kalian pahami yaitu konsep pertidaksamaan irasional. Bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak dapat dijadikan bentuk pecahan A per B karena hasil baginya tidak akan terhenti. Contohnya V, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akar yang tidak dapat ditarik akarnya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akar fx lebih kecil atau lebih besar dari k. Yang kedua, ada akar fx lebih kecil atau lebih besar dari akar gx. Dan yang ketiga, akar fx lebih kecil atau lebih besar dari gx. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk yang pertama, yaitu akar fx lebih kecil atau lebih besar dari k. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar fx lebih besar dari k. Langkah yang pertama, penuhi dulu syarat dalam akar lebih besar sama dengan 0. Berarti karena akar fx, maka fx harus lebih besar sama dengan 0. Maka didapat pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom dengan menguadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti akar fx lebih besar atau lebih kecil dari k, maka menjadi fx lebih besar atau lebih kecil dari k kuadrat, maka didapat pertidaksamaan yang kedua. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari yang A, akar x dikurang 3 lebih kecil dari 2, dan yang B, akar dari x kuadrat dikurang x lebih besar sama dengan akar 2. Kita kerjakan dulu yang A. Kita tulis ulang soalnya. Akar x dikurang 3 lebih kecil dari 2. Langkah yang pertama, kita lihat dulu syarat dalam akar, yaitu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih besar sama dengan 3. Sehingga didapat pertidaksamaan yang pertama. Sekarang langkah yang kedua, ubah ke pertidaksamaan polinom. Akar x kurang 3 lebih kecil dari 2. Kedua ruas kita kuadratkan, jadinya x kurang 3 lebih kecil dari 4. Maka x lebih kecil dari 4, kemudian negatif 3 pindah ke sebelah kanan, jadinya ditambah 3. Maka x lebih kecil dari 7. Dapat pertidaksamaan yang kedua. Lalu penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 7. Gimana? Mudah kan? Sekarang contoh soal yang B. Kita tulis ulang soalnya. Akar x kuadrat dikurang x lebih besar sama dengan akar 2. Kita keluarkan akarnya. Jadinya x kuadrat dikurang x lebih besar sama dengan 0. Dapat syarat yang pertama, ya kan? Kemudian x kuadrat dikurang x ini kita faktorkan. Jadinya x dikali dalam kurung x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Maka didapat x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 1. Kemudian kita gambar. Perhatikan, karena tandanya mengandung sama dengan, yaitu lebih besar sama dengan, maka bulatannya penuh ya. Lalu kalian perhatikan juga, karena A atau koefisien dari X adalah
positif, maka dari paling sebelah kanan kita kasih tanda positif. Jadi positif, negatif, positif, selang-seling ya. Perhatikan juga pada pertidaksamaan ini Y lebih besar dari 0, sehingga penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Maka didapat X lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Langkah yang kedua, ubah ke pertidaksamaan polinom. Jadi akar X kuadrat dikurang X lebih besar sama dengan akar 2. Kita ubah ya dengan cara dikuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga jadinya akarnya hilang. Maka X kuadrat dikurang X lebih besar sama dengan 2. 2-nya pindah ke kiri, sehingga X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Dalam kurung X kurang 2 dikali dalam kurung X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0, sehingga didapat X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 1. Lalu kita gambar. Perhatikan, karena koefisien dari X kuadrat adalah positif, maka dari sebelah paling kanan kita isi dengan positif, kemudian negatif, lalu positif. Perhatikan juga, karena Y lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda positif, sehingga didapat X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua, sehingga hasilnya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Gimana? Mudah kan? Jika kamu menyukai video ini, silahkan tekan like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.